Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersuara lagi di podcast ayat-ayat bicara yang mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan atau lebih dikenal dengan ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Beliau sudah ada di samping saya, Bapak Ustaz Lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kabarnya tidak usah ditanyakan, beliau sehat-sehat semua ya. Sudah melaksanakan vaksin dok Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama. Oh sudah. Sejak bulan Agustus. Iya. Ini jadi saya mengikuti Ustaz sebelum kita masuk barangkali ke inti, saya mengikuti itu. Kebetulan kan saya juga admin di sini. Jadi mungkin sahabat-sahabat mana kalau ada pertanyaan komentar itu artinya kalau ada jawaban itu berarti saya yang komentar itu jawab. Sahabat Nima perlu ketahui itu. Rupanya memang artinya banyak perubahan setelah mengikuti ini, karena selama ini memang boleh dikata ya saya tidak ingin mengecilkan yang lain, tetapi apa yang kita persembahkan di podcast ini memang memiliki warna baru. Istilahnya memahami agama itu sama sekali baru. Bahkan ada yang mengatakan seakan-akan baru, sama sekali baru. Jadi walaupun dia bertahun-tahun katakanlah ikut pengkajian dan lain-lain sebagainya, dakwah-dakwah, tetapi setelah melihat podcast ini nampaknya dia mengatakan alhamdulillah ini betul-betul baru saya rasakan. Nah, saya bilang mungkin karena ya memang di sini kita akan membahas tentang ayat-ayat perumpamaan, ayat-ayat mutasyabih yang kata Ustaz kan, kata Al-Quran itu kan cuma satu ya, umur kitabnya itu kan Al-Fatihah, selebihnya itu adalah mutasyabih. Itu yang membuat istilahnya memang kita berbeda dengan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan semakin masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, bisa betul-betul mengikuti podcast ini dan bisa mendapatkan ilmu dari sisinya. Oke Ustaz, mungkin kita mulai sekarang. Ada pertanyaan menarik ini dari salah satu sahabat kita, Imha, katanya tidak perlu disebut namanya. Dia ingin diperjelas karena mungkin pernah tidak tahu edisi keberapa. Edisi berapa itu dia Ustaz sendiri pernah terangkan bahwa yang bermasalah dalam kehidupan itu ternyata adalah jasad. Ya. Jadi jasadlah yang sebenarnya menentukan bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Ya. Bahkan perilaku, bahkan untuk kedepannya surga atau neraka. Jadi jasadlah barangkali bisa Jadi berangkatnya dari sebuah hadis, waktu itu saya jelaskan, hadis Rasulullah mengatakan setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. ya. Lalu ada kata kedua orang tuanya. Kata kedua orang tuanya ini yang perlu dipahami, yang perlu diselidiki, dicermati, karena ya, ini bahasa perumpamaan. Kedua orang tua itu bukan ibu dan bapak kita yang selama ini kita pahami bahwa orang tua kita lah itu yang akan menjadikan kita ini muslim atau Yahudi, Nasrani atau Majusi. Namun pengetahuan berkembang, muncul pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya ketika seorang anak terlahir lalu kedua orang tuanya meninggal? Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Siapa yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya sudah meninggal dua-dua? Ya, seakan-akan sudah dipastikan bahwa anak ini pasti tetap fitrah, pasti tetap muslim. Ya. Rupanya tidak. Nah, maka ya dengan pengetahuan kita, artinya hawa nafsu sudah ikut ke dalam hadis ini, kita tambahi dengan kata dan lingkungannya. Karena kedua orang tuanya lah dalam kurung dan lingkungannya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena kita melihatnya bahwa bukan hanya kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, tapi lingkungannya juga.
Artinya kalau dia terlahir di Arab, ya otomatis dia sudah Muslim. Tapi kalau terlahir di Vatikan atau di Israel, pasti Nasrani. Jadi saya perjelas Ustaz, jadi awalnya nih hadis hanya sampai Karena kedua orang kedua tuanya orang tuanya. yang Tetap, menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. tapi karena apa namanya? Melihat kondisi, ya, kondisi. kita melihatnya ini, wah begini ya, kayaknya bukan hanya orang tuanya. Ya, tambah lagi Akhirnya lingkungannya. kita tambah, seakan-akan kesannya kok kayaknya kita lebih pintar daripada Nabi ini ya. Iya. Betul. Karena Nabi ini kayaknya masih perlu ditambah ini kata-kata ini. Nah, itulah yang menjadikan kita lari dari makna yang sebenarnya. Betul, makna. Padahal yang makna dimaksud ini adalah bapak dan ibu itu adalah Produknya, hasil Produk. dari ibu dan bapak ini dia adalah milah, agama nenek moyang. nenek moyang. Yang pada ujungnya itu adalah dia menghasilkan jasad. Jasad inilah yang tadi yang dikatakan dialah yang menjadi masalah. Ya. Pada penjelasan kemarin sudah dibahas bahwa pada saat manusia mau dimasukkan ke dalam jasad ini, itu ada dulu syarat terima, ada dulu tidak dipaksakan begitu langsung harus masuk, tidak, ditawari dulu mau masuk ke dalam jasad atau tidak. Nah, peristiwa inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai syarat terima amanah. Maka ketika manusia itu menerima amanah berupa jasad ini, ya dimasukkanlah dia ke dalam jasad, maka sejak itulah dia berada dalam keadaan zalim dan bodoh. Jadi kata zalim dan bodoh ini menunjukkan bahwa ketika manusia terlahir, kita sebut titik awalnya atau standarnya itu adalah kafir dulu. Kafir dalam artian akibat jasadnya inilah tertutupi kebenaran itu disebut dengan kafir. Jadi setiap manusia terlahir dalam keadaan jasad standarnya kafir. Itulah makanya Al-Quran turun. Sejak Nabi Adam Al-Quran sudah diturunkan, diajarkan kepada Adam itu kalimat, yang dengan kalimat itu Nabi Adam diterima tobatnya. Nah, itu kata kalimat itu adalah Ruh atau Al-Quran atau Isa. Ya. Jadi sejak dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka titik awalnya adalah kafir dulu. Lalu dengan petunjuk Allah menjadikan manusia itu keluar dari kekafirannya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin barangkali Ustaz, ada beberapa yang pertanyaan tadi mengenai tentang jasad inilah yang ya. Jadi kalau kita perhatikan kan sebenarnya muncul pertanyaan, kenapa mesti kita masuk ke dalam jasad? ya. Kenapa mesti kita masuk ke dalam jasad? Kenapa mesti terima amanah ini? Ya. Karena kan kita pikir juga pada saat sudah terima amanah, ya tidak ada juga di dalam para peristiwa itu kita memang kesannya disuruh memilih. Tapi pada saat kita terlahir, pasti saya katakan saya tidak tahu pada waktu itu saya memilih atau tidak, ditawari atau tidak. Karena ya Allah hanya katakan ketika kita masuk menerima jasad berarti keadaan kita zalim dan bodoh. Karena zalim dan bodoh maka seluruh peristiwa gaib sebelum terlahir ini Itu terlupakan, tertutupi. Tentunya ada manfaat, ada tujuan di balik menjadikannya manusia itu terlupa atas peristiwa gaib yang dilaluinya. Karena peristiwa-peristiwa sebelum dimasukkan ke dalam jasad itu adalah yang pertama itu peristiwa Alastu. Di situ dia bersama dengan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian peristiwa kedua diturunkannya di surga. Ya, di situ banyak kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Nah, kemudian sesudah di surga, nah ini yang berbentuk ruh. Ruh inilah yang akan dimasukkan ke dalam jasad. Tapi sebelumnya dibuat dulu keserupaannya. Keserupaan serupa dengan jasad. Nah, inilah yang disebut dengan jiwa. Seandainya manusia ini mengingat peristiwa-peristiwa gaib yang dialaminya sebelum dia terlahir ke dunia, maka setiap orang akan berpikir tidak akan tinggal di dunia ini. Semua akan kembali ke surga. Karena di surga itu seluruh kenikmatan itu tersedia dengan sendirinya.
Sedangkan di dunia ini untuk bisa mendapatkan kenikmatan harus berusaha, bekerja keras. Kita harus mengalami yang namanya sakit, harus mengalami yang namanya kecapean, kelelahan, harus menerima yang kekurangan, namanya kekurangan, rasa mengantuk, rasa lapar dan sebagainya, yang tidak pernah sebelumnya dirasakan ketika masih tinggal di surga. Jadi untung dibuat terlupa. Kalau tidak terlupa, tidak ada seorang pun yang mau bertahan untuk tinggal di dunia ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk apa? Untuk apa tinggal di dunia? Nah, inilah yang akan kita jelaskan untuk materi malam ini barangkali, bahwa sebelumnya ada rencana Allah untuk menurunkan manusia ke dunia, ya sudah ada tertulis di dalam perencanaannya bahwa dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Sehingga perkataan ini atau rencana ini disampaikan kepada malaikat. Ya. Nanti muncul lagi pertanyaan, kenapa mesti bicara dulu dengan malaikat? Ya, mari kita buka dalilnya barangkali. Silakan Ustaz. Baik. Kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, mulai ayat 30. Surat kedua Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Jadi sebentar kita lihat kenapa terjadi dialog dengan malaikat yang selama ini kan ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, dia hanya tinggal katakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam hal ingin menjadikan khalifah di muka bumi, terjadi pembicaraan dengan malaikat. Ya. Ya, kita lihat. Dia mengatakan kepada malaikat, aku berkehendak atau berkeinginan untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi perhatikan, kata di muka bumi dulu di dunia adalah wilayah H ini ya. Ini saya sebut dengan dunia, muka bumi ya. Wilayah H dari nama Allah. Alif, lam alif, H. Rob, malaikat, jin, dunia, bentuk nyata. Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat katakan, untuk apa lagi engkau menjadikan di sana itu, di muka bumi ini, ya, Ada merusak dan menumpahkan. yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ya. Kenapa bisa malaikat berkata seperti ini? Karena pada malaikat, saya urai dulu tentang nama Allah ini, Alif, Lam, Ha. Alif adalah Rob, nah itu yang disebut dengan Zat. Nah, kemudian sesudah Zat itu ada Asma, nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Itu masih rahasia, hanya diberikan kepada aku yang rahasia ini. Itu asmanya. Ya. Kemudian sesudah asma, sifat. Nah, sifat ini terbagi dua. Seluruh sifat baiknya Allah dipegang oleh malaikat. Ya. Itu yang disimbolkan dengan lam. Seluruh sifat kebaikannya Allah dipegang oleh
malaikat. Jadi ini kebaikan, sifat-sifat baiknya. Di bawahnya malaikat ini, di dalam berikutnya itu adalah sifat keburukan. Di bawahnya ini saya garis begini ya, ini buruk. Sehingga ketika Allah berkata kepada malaikat, dia berkata kepada malaikat bahwa dia akan menjadikan khalifah di sini, pasti malaikat katakan, wah, yang akan ada di sana itu hanya kerusakan saja dan pertumpahan darah. Dipahami ya? Ya. Karena ini semua sifat baiknya sudah ada di atas, di bawah itu sifat buruk semua. Jadi dikatakan akan ada khalifah di muka bumi ini, ya bilang malaikat baik, kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu malaikat tambahkan, padahal kami senantiasa, dia tugas malaikat bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan namamu. Tugas malaikat bertasbih, memuji Tuhan, mensucikan nama Tuhan. Jadi dia memuji terus Tuhan, mensucikan nama Tuhan dengan sebutan-sebutannya itu, Maha Suci Engkau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu ucapannya malaikat. Jadi hampir saya katakan, seandainya ini malaikat katakan, seandainya engkau menciptakan khalifah di muka bumi ini hanya untuk memuji engkau dan mensucikan namamu, tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah cukup tugasnya malaikat. Ucapan, sebutan, pujian dan kesucian, mensucikan nama Tuhan itu sudah cukup. Tidak ada yang kurang, bilang perlu lagi ada makhluk yang mensucikan lagi, yang mengucapkan seperti itu. Artinya itulah malaikat mengatakan buat apa lagi? Untuk apa lagi? Nah, sedangkan karena dia memegang kebaikan, ya pasti kalau ada seperti itu pasti keburukan saja. Ya di situ disebutkan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi ada makna lagi di balik itu. Nah, lalu Tuhan katakan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi masih ada lagi hal yang tidak diketahui oleh malaikat, ya, hal yang tidak diketahui oleh malaikat terhadap apa tujuan Allah menjadikan khalifah di muka bumi. Baik, ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua ini jika kamu yang benar. Ya, jadi diterjemahkan di situ Benda. Allah mengajarkan nama-nama benda. Ya. Ya, kalau bahasa aslinya itu wa'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkanlah kepada Adam itu asmanya, semua asmanya Allah diajarkan ke Adam. Semua asma diajarkan ke Adam. Bukan nama benda. Bagaimana sih kalau nama benda? Diajarkan kepada Adam, hai Adam, ini namanya spidol. Lalu ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa namanya ini? Kira-kira malaikat dah tahu namanya? Pasti tahu, malaikat juga tahu. Itu dia, bukan nama sesuatu. Karena segala sesuatu yang menjadi nyata itu pasti malaikat duluan tahu sebelum menjadi nyata. Jadi bukan nama benda, tapi asmanya Allah. Asmanya Allah, karena dengan asma itulah ditugaskan kepada manusia untuk menyatakan asma di muka bumi ini. Nah, itulah yang disebut dengan kata sebutkan. Sebutkan nama benda itu. Sebutkan asma itu. Ya, bukan benda ya. Sebutkan asma itu. Sebutkan artinya bentuk nyata, bentuk aplikasi pekerjaan. Dalam bahasa istilah itu adalah af'al ya. Af'alnya. Af'al inilah yang dipegang oleh khalifahnya ya.
Jadi tadi ada zatnya, ada asma, diajarkan kepada Adam dalam kondisi aku itu sebagai diri yang satu disebut Adam, ya. Sebagai manusia pertama diajarkanlah asma. Kemudian ada sifat terbagi dua, sifatnya yang baik dipegang seluruhnya oleh malaikat, sifatnya yang buruk dipegang oleh makhluk yang ada di bawahnya malaikat. Ya. Kemudian af'al ini ditugaskan kepada manusia sebagai khalifah untuk menyatakan asma-asmanya tadi yang diterima oleh manusia sejak dia beralas tuh. Jadi kan itu tadi kenapa terjadi pembicaraan dengan malaikat, agar Allah menyampaikan kepada kita bahwa tugas kita di muka bumi ini bukan seperti malaikat yang sebut-sebut saja, ya, sebut-sebut saja subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sudah ada itu bukan tugas kita. Tugas kita itu seperti apa itu subhanallah, seperti apa itu bentuk nyatanya itu alhamdulillah, seperti apa itu Allahu akbar, seperti apa itu la ilaha illallah. Bentuk nyata, bukan lagi sebutan-sebutan. Ya, ya. Nah, perhatikan perkataan malaikat tadi, bahwa kalau ada makhluk di bawahnya ini atau yang turun ke dunia ini, pasti dia berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ya. Artinya apa yang turun ke dunia ini ternyata dia melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Namun ternyata setelah asma Allah itu nyata disebutkan, maka pandangan malaikat adalah melihat tembus siapa yang melakukan itu. Dia menembus hijab dari pelaku af'al ini. Ya. Adapun makhluk ini yang di bawahnya ini dari golongan jin, misalnya iblis, dia tidak mampu menembus pelaku ini. Pelaku af'al ini siapa? Dia hanya melihat fisiknya, bungkusnya. Maka perbedaannya ketika malaikat itu diperintahkan sujud kepada Adam, malaikat bersujud. Dia bersujud kepada siapa? Siapa di dalam dirinya Adam itu yang terhijab oleh jasadnya Adam ini? Adalah Rabb. Dia bersujud kepada Rabb. Jadi bukan sujud penghormatan, memang sujud kepada Tuhan. Karena yang melakukan itu adalah Tuhan. Kalau manusia pasti berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Terjadi kebaikan, wah, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Artinya tidak ada kebaikan itu dilakukan oleh yang lain selain Engkau. Itu namanya tidak ada sekutu. Adapun pandangannya iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Wah, ini dia bilang iblis, bagaimana saya bisa sujud kepadanya? Dia tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta dari api. Aku lebih baik daripada dia. Jadi dia melihat fisiknya tidak mampu menembus apa yang ada di dalam fisik itu. Maka dengan cara pandang inilah kita akan masuk kepada wilayah kemarifatan. Siapa yang cara pandangnya seperti cara pandang malaikat, mampu menembus apa yang ada dalam hijab ini pelaku-pelaku kebaikan, maka dia akan menghargai setiap kebaikan meskipun sebesar zarah. Dan sebaliknya? Sebaliknya, bagi yang memiliki pandangan iblis, pasti mengatakan si fulan, si fulan, si fulan. Maksudnya cara pandangnya seperti iblis ya, bukan dia iblis, bukan. Ya. Cara pandangnya seperti cara pandangnya iblis, hanya melihat fisik saja. Fisik. Jadi malaikat bersujud kepada Adam karena yang disujud adalah Tuhan. Hanya Tuhan tempat bersujud. Dan inilah fenomenanya, Ustaz. Ya. Sebab yang boleh dikata yang memandang seperti iblis itu hampir rata-rata semua. Ya. Hanya beberapa orang saja yang betul-betul memandang manusia itu seperti dengan pandangannya malaikat. Ya, jadi itulah perlunya tauhid.
Belajar tauhid itu, belajar tentang ketuhanan itu, tentang Tuhan, tidak hanya menghafal, tidak hanya menghafal nama-nama Tuhan, menghafal asma, lalu kemudian pada praktiknya kita sebut-sebut nama Tuhan itu, seakan-akan apa yang kita lakukan inilah yang membuat Allah senang, yang membuat Allah ridho dalam bahasa kita. Padahal ingat, tugas kita adalah sebagai khalifah di muka bumi, ya. Sehingga untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi dibutuhkan sebuah wadah yang berupa jasad ini. Jadi tadi jasad ini yang tadinya adalah masalah, karena jasadnya manusia bisa menjadi kafir, bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani atau Majusi. Ternyata karena jasadnya manusia dimuliakan lebih daripada malaikat. Iya. Kita baca ayat 32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Malaikat tidak tahu melaksanakan atau menyebutkan nama itu, tanda kutip menyebut itu artinya melaksanakan asma Allah. Yang mereka tahu hanya memuji Tuhan dengan sebutan-sebutan itu. Ayat 33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, jadi ketika Adam menyebutkan nama-nama itu, malaikat katakan, Maha suci Engkau, ya, Maha suci Engkau. Ternyata, ya, hanya Adam yang bisa lakukan ini, hanya Adam yang bisa melakukan ini. Maha suci Engkau ya Allah. Lalu kata Allah katakan, bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku mengetahui Yang kamu tidak ketahui. rahasia langit dan bumi. Jadi pekerjaannya Adam tadi melakukan asmanya Allah adalah rahasianya langit dan bumi. Apa itu langit dan bumi? Jasad kita. Ini kemarin saya sudah perumpamakan ya. Ya. Langit dan bumi itu adalah jasad. Bagaimana rahasianya? Nyatakan af'al. Af'alnya Allah. Tugas kekhalifahan. Seluruhnya tugas kekhalifahan itu akan menjadi penyempurna langit dan bumi. Ini yang akan menggantikan wadah kita ini yang terikat oleh roh dan waktu ini. Setelah masanya habis, masa pakainya habis, digantikan oleh Allah hanya karena kita melaksanakan af'alnya, tugas kekhalifahan. Baik, cukup dulu barangkali untuk materinya ada. Ini masih ada, saya mau tanyakan. Ini kan kalau seandainya kan tadi malaikat mengatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah dan faktanya kan memang sekarang itu Ustaz. Ya. Mungkin karena apa tidak memahami seperti ini, konsep seperti ini Al-Qur'an, sehingga yang terjadi ya memang seperti itu. Artinya andai manusia terus semua paham tentang keberadaan mereka, tujuannya untuk apa diciptakan di bumi ini, kenapa dia berada dalam jasad, mungkin tidak ada istilahnya pertengkaran dan pertumpahan darah sesama manusia itu sendiri. Ya, jadi kelihatannya, nampaknya secara kasat mata terjadi kerusakan dan pertumpahan darah pada manusia. Tapi ini bahasa kiasan, ya. Kata kerusakan itu bermakna pada merusak jasad kita sendiri, ya, mengambil hak-haknya orang, membuat kita rusak jasadnya, mengatakan sesuatu yang berbohong misalnya, membuat kita rusak jasad. Itu kata kerusakan. Yang dimaksud pertumpahan darah, artinya pertumpahan darah kita ini, kalau tidak ada yang keluar, dia akan berbolak-balik dari jantung, dipompa ke seluruh tubuh,
kemudian dari seluruh tubuh masuk ke ginjal untuk dibersihkan. Sesudah dibersihkan kembali lagi ke jantung untuk dipompa kembali lagi. Selama dia tidak keluar dari jalurnya, dia akan selalu mengalami seperti itu. Itu namanya aturan darah. Kapan dia keluar, maka darah itu tidak bisa lagi dibersihkan di ginjal, tidak bisa lagi dipompa ke jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ilmu pertumpahan darah ini maksudnya biasanya adalah ilmu keluar dari diri. Iya. Keluar Ilmunya dari apa ini? Ilmunya jin, ilmunya Harut dan Marut. Jadi kerusakan itu dimensinya jasad, pertumpahan darah itu dimensinya jiwa. Ya. Meskipun faktanya kita lihat terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan dan sebagainya, tapi itulah Al-Quran. Al-Quran itu mengarahnya kan ke diri kita. Yang ada di sana itu tanda-tanda. Baca, perhatikan ya, dan bawalah itu tanda kepada diri kita sendiri. Jadi makro yang ada di depan itu, Makro ya, tanda makro. itu Yang lebih bermanfaat adalah ini. Iya. Karena tanpa kita sadari, akibat kita berada di bawah ini, keadaan zalim dan bodoh, kita selalu berpikir untuk bisa menjadi jin atau menjadi malaikat. Karena kita lihat keadaan kita ini dalam kondisi berjasad ini, ya luar biasa terhinanya dibandingkan itu jin yang bisa kemana-mana tanpa terikat oleh ruang, oleh apalagi malaikat ini. Sehingga kita mencari ilmu untuk bisa lepas dari belenggu jasad. Mulailah melakukan praktik-praktik atau praktik untuk bisa keluar dari jasad. Nah, terjadilah ilmu apa ini yang saya tak kasih tanda kutip, dengan kemampuan keluar dari diri kemudian bisa berkelana kemana-mana. Dia istilahkan bahwa inilah ilmunya para wali. Saya katakan ini tipuan. Tipuan dari iblis yang berusaha membenarkan apa yang kita sangka. Ketahuilah saudara bahwa yang paling tinggi alif lam lam ha ini dari nama Allah itu adalah ketika kita menjadi manusia biasa, nyatakan asma Allah. Tidak perlu terbang-terbang seperti jin atau malaikat, tidak perlu. Tidak perlu punya kesaktian seperti ini, tidak perlu. Cukup ini. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Itulah Muhammad. Tidak perlu ada. Bahkan dia berdarah kan pada saat ini juga berdarah juga. Dia harus mencari makan, dia harus mencari kayu bakar. Betul. Dia harus berdagang. Ya. Padahal dia ini kalau apa kira-kira doanya yang tidak makbul. Ya itulah. Kalau dia minta saja. Peristiwa Isra Mi'raj beda, itu adalah mukjizat. Bukan keinginan Rasulullah, dia sendiri tidak pernah tahu bahwa dia akan dilakukan seperti ini, tidak. Iya. Jadi itulah tadi, itu yang dimaksud dengan pertumpahan darah. Karena terlanjur kita sebutkan itu, saya katakan itu bahasa kiasan, kerusakan dan pertumpahan darah yang dikatakan oleh malaikat itu adalah keluar. Kerusakan itu berarti kerusakan pada bumi, wilayah jasad kita. Pertumpahan darah itu adalah pelanggaran pada wilayah jiwa yang sealam dengan jin. Oh, jadi begini, Ustaz. Karena jangan sampai mungkin pikiran saya dengan para sahabat Mimha ini sama. Jadi kan kerusakan dengan tadi pertumpahan darah yang maksud adalah keluarnya sesuatu, katakanlah jiwa dari jasad. Pisahnya. Berpisah itu antara jiwa dengan jasad kita. Padahal di sisi lain sebenarnya ini saya menggambarkan bahwa ini tetap beda. Ini kan tadi ada perjalanan Isra Mi'raj itu. Artinya dia tidak sama sekali keluar. Tapi dalam dirinya saja dia berjalan. Bisa jadi. Itu harus perlu penjelasan khusus itu. Perlu penjelasan khusus. Yang perlu kita tahu di sini ada perbedaan antara mukjizat dengan kesaktian. Iya. Nah ini, kalau mukjizat seperti Isra Mi'raj ini adalah sebuah mukjizat, tidak dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad. Tiba-tiba misalnya katakanlah seumpamanya betul diangkat dengan jasadnya, maka itu sebuah mukjizat. Karena apa? Bukan kehendaknya, bukan keinginannya, bukan perencanaannya untuk bisa berjalan seperti itu. Dia hanya mengikuti apa yang sudah dirancang oleh Allah untuk beliau ini. Itu disebut mukjizat. Sedangkan kesaktian itu orang tahu bahwa dengan saya melakukan ini, saya bisa keluar diri, saya bisa pergi ke sana. Dengan ini saya bisa sakti, saya bisa mengobati, saya bisa. Nah, itu namanya kesaktian. Kalau mukjizat tidak tahu sama sekali, tiba-tiba ada orang sakit datang, hanya dengan membacakan bismillah orang itu sembuh. Itu mukjizat.
Mana saya tahu, saya tidak pernah tahu bahwa yang ini namanya mengobati, tidak. Tapi karena orang ini datang, minta apa ya, saya hanya bacakan Fatihah saja misalnya, sembuh ya. Bukan itu dibilang, pintar itu mengobati, enggak. Besok-besok itu saya lakukan itu tidak jadi nih. Tapi kalau kesaktian, silakan sini, kumpul sini. Kumpul. Orang lain dengan membaca doa yang sama tidak bisa dia. Saya gini, nah itu kesaktian. Dan itulah fenomenanya, karena ya hampir semua kita tergoda dengan kesaktian itu. Ya. Bahkan kita mengagumkan dengan kesaktian itu. Ya. Nanti lebih jelasnya itu adalah pada pembicaraan tentang Nabi Sulaiman. Oke. Bagaimana perbedaannya tentang pemindahan singgasana Balkis, Ya. itu antara praktek sholat dengan praktek ini ilmu keluar diri. Ya. Nah, pada malam ini barangkali yang perlu kita ingat bahwa meskipun kita keadaan manusia ini dalam jasad, sakit, lapar, capek dan sebagainya, kita membawa tugas mulia, menyatakan asma-asma Allah. Tugas mulia ini lebih mulia dibandingkan malaikat. Ketika asma Allah itu terjadi, malaikat bersujud. Ya. Kenapa? Pelakunya adalah Allah. Jadi orang yang selalu menyatakan asma Allah, itu yang disebut dengan dia bersama dengan Allah. Dia bersama dengan Allah. Tentunya harus hindari ego, Ya. pengakuan, kemungkaran. Nah. Kemudian orang yang selalu menyatakan asma Allah itu, menyatakan sifat-sifat Allah ini, itulah yang pada akhirnya disebut dengan nama Muhammad. Yang pada penjelasan nanti atau penjelasan kemarin, Muhammad inilah yang akan diberangkatkan atau dimi'rajkan untuk kembali kepada Tuhan. Oke, baik. Ya. Barangkali. Ya, alhamdulillah itulah tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz sebagai narasumber tetap kita di podcast Ayat Bicara. Dan materi kali ini adalah tentang penciptaan sebenarnya manusia. Ya. Apa tugasnya manusia sebagai khalifah diciptakan di bumi ini. Jelas, dan saya kira saya tidak usah mengulangi lagi karena sudah dipaparkan tadi. Dan itu saya kira merupakan hal baru barangkali ya. Mudah-mudahan ini merupakan hal baru untuk kita semua, supaya kita bisa menyadari dan kemudian kita melaksanakan semua asma-asma Allah dengan bentuk aplikasi perbuatan. Bentuk aplikasi. Jangan perbuatan. ucapan saja. Bukan hanya ucapan. Karena ucapan itu hanya pekerjaannya mereka. Ya, jadi ucapan itu pekerjaannya mereka. Sementara khalifah memang harus kalau umpamanya Allah Maha Penolong ya harus menolong. Ya. Membersihkannya harus membersihkan. Seperti itulah kira-kira materi kita kali ini. Ya, mungkin saya perlu pesan sedikit barangkali Ya. kepada sahabat-sahabat Mimha untuk tidak ragu-ragu bertanya. Ya. Karena mungkin ada pertanyaan teman-teman atau pertanyaan sahabat Mimha sendiri yang selama ini barangkali belum menemukan jawabannya. Ya. Atau biasa ragu-ragu ditanyakan. Kalau ditanyakan kan biasa disampaikan, Ya. jangan tanyakan hal seperti ini. Ya. Ya, atau jawabannya wallahu alam. Ya, silakan jangan ragu-ragu karena itu tadi orang-orang yang kritik itulah yang selalu diberi hidayah oleh Allah, diberi hikmah. Ya. Karena bertanya, kritik, bagaimana ini Tuhan? Ya, bagaimana ini? Ya, itu yang kita harapkan. Ya, Justru seperti tadi, untuk apa malaikat itu, untuk apa Tuhan mesti bicara dengan malaikat? Ini itu, harus ada pertanyaan. Harus ada pertanyaan seperti kenapa itu. tidak langsung saja, Ya. langsung turun saja? Ya. Kenapa mesti dialog lagi dengan malaikat ini? Dan tidak usah ragu. Tidak usah ragu-ragu. Karena Al-Quran pasti menjawab. Kurang pasti. Tidak mungkin. Ya. Ya. Pasti Al-Quran menjawab. Ya. Oke, sahabat-sahabat Mimha, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan edisi ke depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.